Pemirsa, kesedihan keluarga menyelimuti kedatangan jenazah Wakil Gubernur Papua Clementinal di Bandara Moses Kilangin Timika siang tadi. Upacara pemakaman akan digelar esok pagi di pendopo milik mendiang mantan Bupati Mimika tersebut. Suasana haru menyelimuti kedatangan jenazah Wakil Gubernur Papua Clementinal di Bandara Moses Kilangin Timika pada Minggu siang. Usai upacara penjemputan, keluarga dan rombongan membawa jenazah Clementinal ke pendopo rumah negara. Setibanya di pendopo, kedatangan jenazah Wagub Papua ini disambut haru kerabat dan juga warga. Rencananya, upacara pemakaman akan digelar pada Senin pagi. Sebagai antisipasi kerusuhan, personil gabungan TNI Polri bersiaga di lokasi rumah duka yang juga berdekatan dengan kediaman Kapolda dan Wakapolda Papua. Memang terjadi pengerusakan terhadap rumah jabatan. Nah, kami sedang mendata, merinci. Saya sudah minta nanti dari pemerintah apa-apa yang terjadi pengerusakan, termasuk mungkin hal-hal yang berkaitan dengan barang-barang yang ada di dalam. Saya tidak bisa menyampaikan secara langsung, karena kita perlu proses pendataan yang secara akurat yang nanti dilakukan oleh pemerintah, juga pemerintah yang memperbaiki, termasuk nanti kepada pihak keluarga. Wagub Papua Clementinal meninggal dunia di Rumah Sakit Abdi Waluyo Menteng, Jakarta, Jumat kemarin. Jenazah almarhum diterbangkan ke Papua untuk dimakamkan. Kericuhan sempat pecah saat kerabat Clementinal mengamuk di rumah duka. Sejumlah pejabat daerah termasuk Kapolda Papua diserang saat memberikan arahan. Para pejabat daerah kemudian dievakuasi personil TNI dan polisi. Hingga kini, belum diketahui motif penyerangan ini. Dari Timika dan Jayapura, Chenry Andrew, Omega Bat Korombua, iNews melaporkan. Seorang pegawai leasing di Kabupaten Tuban menjadi korban penyekapan dan pengeroyokan. Pegawai leasing itu dikeroyok setelah menarik motor jaminan kredit yang macet milik pelaku. Warga Kecamatan Pelumpang, Kabupaten Tuban, Jawa Timur ini digelandang ke Mapolres Tuban. Warsono ditangkap lantaran menyekap dan menganiaya seorang pegawai leasing. Kejadian berawal saat motor pelaku ditarik korban karena kreditnya macet. Tak terima motornya ditarik pihak leasing, pelaku mencari korban di kantor hingga tempat yang biasanya dikunjungi. Pelaku pun menarik korban ke mobil, lalu menyekap dan mengeroyok korban. Pelaku mengaku nekat mengeroyok karena emosi kendaraannya ditarik leasing. Jadi motifnya ini terkait masalah bisnis, kemudian kami kembangkan dan lakukan upaya paksa untuk melakukan penangkapan dan penahanan pada pelaku kejahatan tersebut. Akhirnya pelaku dijerat pasal penyekapan dan kekerasan dengan ancaman 8 tahun penjara. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto, iNews melaporkan. Sebuah rumah mewah di Jelambar, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat dibobol kawanan pencuri saat ditinggal pemiliknya berlibur. Komplotan tersebut menggasak uang tunai dan perhiasan senilai $500 miliar. Aksi pencurian rumah mewah di kawasan Jelambar, Jakarta Barat terekam kamera pengawas. Dari rekaman terlihat dua pelaku berhelm dengan leluasa masuk ke rumah mewah yang kosong ditinggal pemiliknya berlibur. Pelaku kemudian menuju ke lantai 2 rumah. Di sini pelaku membongkar berangkas dan menggasak seluruh isinya. Menurut korban, kerugian akibat pencurian ini mencapai $500 miliar. Kerugian kurang ingat ya apa aja di dalamnya. Perkiraan sih ada 500 juta. Oke. Pak, ada perhiasan atau surat berharga juga yang dibawa pelaku, Pak? Ya, perhiasan, surat berharga ada. Usai mendapat laporan, polisi segera menggelar olah tempat kejadian perkara. Polisi berhasil mengidentifikasi ciri pelaku yang diduga berjumlah 4 orang berdasarkan rekaman kamera pengawas milik korban. Baiklah, dari petunjuk CCTV kita identifikasi ada 4 pelaku. 4 pelaku yang sudah kita identifikasi ciri-ciri fisiknya dikarenakan dari bukti dari petunjuk CCTV sendiri. Mereka menggunakan 2 motor
masuk ke dalam rumah dan langsung menuju ke kamar utama untuk mencari perhiasan yang ada di dalam berangkas. Kini polisi tengah memburu pelaku yang sudah didapatkan ciri dan identitasnya. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Beralih ke informasi lainnya, pemirsa, dalam konsolidasi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan se-Jawa Tengah, ada sosok kader yang tak diundang dalam agenda acara, yaitu Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Dalam kesempatan itu, Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani pun menyindir sosok yang dicari partai berlogo moncong putih adalah yang aktif di lapangan, bukan di media sosial. 1.100 peserta dari sekitar 4. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menggelar pertemuan dengan kadernya se-Jawa Tengah untuk persiapan jelang pemilu 2024. Namun salah satu kader sekaligus Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo tidak hadir. Bahkan dalam agenda acara tertera, seluruh kepala daerah dan wakilnya se-Jawa Tengah hadir kecuali Gubernur. Dalam konsolidasi yang digelar di Semarang, Ketua DPP PDIP Puan Maharani sempat menyinggung sosok yang dibutuhkan partai berlogo moncong putih ini. Ia mengatakan butuh sosok yang beraksi di lapangan, bukan hanya populer di media sosial. Kedepan ini adalah pemimpin yang memang ada di lapangan, bukan ada di sosmed. Pemimpin yang memang dilihat sama teman-temannya, sama orang-orangnya yang ngedukungnya ada di lapangan. Puan juga menyinggung hasil kerja para kepala daerah yang jadi penilaian utama, terutama jelang pemilu presiden dan legislatif. Sementara itu, Ganjar Pranowo berada di Jakarta sedang menjajaki jalur sepeda di Jalan Layang Nontol, Kampung Melayu, Tanah Abang Minggu pagi. Bahkan melalui akun Twitternya @ganjarpranowo, ia mengunggah video yang tengah makan mie dan mengenang masa-masa saat masih indekos. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, nama Ganjar Pranowo terus bersaing dengan Menteri Pertahanan Prabowo, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, dan juga Gubernur Jawa Barat dalam survei elektabilitas Capres 2024 yang dilakukan oleh beberapa lembaga survei. Sementara nama Puan tidak masuk di 6 besar. Berdasarkan survei nasional Puspol Indonesia pada pekan keempat April 2021 dengan 1.600 responden yang tersebar di 34 provinsi menunjukkan elektabilitas Menteri Pertahanan mantan Capres 2019 Prabowo Subianto di teratas dengan perolehan suara 20,9%. Diikuti oleh Anies Baswedan 15,4%, Ganjar Pranowo 13,8%, dan selanjutnya ada Sandiaga Uno 7,1% serta Ridwan Kamil dan Agus Harimurti Yudhoyono sebanyak 4,9%. Sementara survei elektabilitas Capres 2024 oleh Akar Rumput Strategic Consulting terhadap 1.200 responden dari 34 provinsi menunjukkan hasil yang tak jauh berbeda. Anies Baswedan mendapatkan dukungan terbanyak, yaitu 17,01%. Disusul oleh Prabowo Subianto 14,31%, selanjutnya Ganjar Pranowo 11,25% dan Sandiaga Uno 6,87%. Sedangkan Ridwan Kamil 5,86% dan Agus Harimurti Yudhoyono 5,55%.